mulai satu. Satu, evaluasi MBK dan KDKMP. Terus. Dua, demilitarisasi ya, tentang masuknya militer di beberapa sipil. Ya, tuh. Tiga. Pendidikan, isu pendidikan, masih banyaknya ketimpangan pendidikan. Pertama ada janji minggu lalu itu sudah menjadi kebobrokan bahwasanya MPK itu perlu dievaluasi ya Pak. Hidup mahasiswa. Kenapa ini? Cuma ketua sama aja yang ada di sini. Ketua DPC GMI udah ada. Mana MI sama PMI ini? Di sini juga. Ngapain nggak tanggung jawab? Masa kalian ini? Yuk mari kita teman-teman amankan tulisan, jangan sampai ada celah di antara lingkaran kita, jangan sampai ada penyusup ke dalam lingkaran kita kawan-kawan. Mari kita bakar ban untuk mengekspresikan kekecewaan kita kepada pemerintahan yang ada sekarang kawan-kawan. Bulan suci yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tanah tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, nyanyikan semua lagu tentang pembebasan, bawang persaudaraan, khusus solidaris jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Petani mahasiswa rakyat miskin tanah, bersatu padu rebut demokrasi. Tetap kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tanah kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan semua lagu tentang Kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin perjalanannya terganggu, kami mohon maaf sekali. Kami sangat meminta maaf kepada kalian semua karena kita sedang melakukan aksi pada sore hari ini. berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Semua cerita tentang
Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup yang lawan. Kawan-kawan semuanya, kita pada sore kali ini melakukan aksi bukan untuk mengemis kepada para pejabat yang ada di gedung dalam sana. Kita pada sore hari ini melakukan aksi untuk menagih kepada pelayan-pelayan kita yang ada di dalam gedung sana. Karena sejatinya kitalah sekaligus karena sejatinya kawan-kawan, kitalah majikan dari semua orang yang ada di dalam gedung sana kawan-kawan. Rakyat Indonesia. Kita diperas melalui pajak, kita dipaksa bayar. Orang-orang yang ada di luar sana untuk keluar dan menemui kita. Karena kawan-kawan, pada sore hari ini kita membawakan 5 tuntutan dari isu nasional dan 2 tuntutan dari isu lokal kawan-kawan. Mulai dari pemborosan APBN. Kawan-kawan semuanya, mari kita dengarkan. Uang dari rakyat itu bukanlah daun yang bisa diambil-ambilkan oleh mereka. Uang yang kita kumpulkan melalui pajak bukanlah uang yang semena-mena kawan. Itu adalah uang kita yang seharusnya dipakai untuk memberikan keselamatan kepada kita. Sekarang atau tidak? Maka dari itu kita pada sore hari ini menagih para pejabat-pejabat yang ada di dalam. Kita adalah majikannya dan kalian itu hanyalah pelayan rakyat. Kalian itu adalah pelayan kita. Betul atau tidak? Kita sampai ke situ. Selanjutnya kawan-kawan semuanya bebas untuk mengekspresikan para tuntutan-tuntutan dan protesnya pada panggung besar kali ini. Silakan kawan-kawan. Silakan kawan-kawan semuanya dari berbagai elemen, dari berbagai lembaga. Suarakan kalian di sini. Suarakan kemarahan kalian pada jalanan ini. Kalau mereka yang ada di dalam dan belum menandatangani surat perintah dari kita dan memastikan sampai mereka semua keluar dan menemui kami di kami. Jalan ini tidak haram bagi kalian, Bapak sekalian. Mari kawan-kawan, silakan kalian ekspresikan, silakan kalian berikan protes-protes kalian dalam jalan ini kawan-kawan. Halo. Mau ngitung? Silakan.
Shalom, namo buddhaya, rahayu, merdeka! Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kita dipanggil lagi oleh kepentingan rakyat. Kita berkumpul di tengah jalan ini semata-mata mengutamakan kepentingan rakyat. Kawan-kawan, saya Ketua DPC Gemeni Banyuwangi menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang berada dalam masa kritis yang sebentar lagi akan mengalami masa kolaps dan mungkin akan meninggal dunia. Sebelum hal itu terjadi, kawan-kawan, kita harus bersatu membangun sebuah gerakan, yaitu gerakan revolusi, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kita hadir di sini hanya untuk satu kepentingan, hanya untuk satu tujuan, yaitu ada kebijakan pemerintah yang hari ini menyerangkan rakyat. Kawan-kawan, bangsa ini didirikan bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan hanya untuk partai politik, tapi untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu, kawan-kawan, kita harus mengingatkan anggota dewan yang di dalam sana bahwa mereka diberikan jabatan untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan untuk isi kantong bajunya saja. Kawan-kawan, hari ini kita melihat bahwa negara kita kondisi ekonominya sangat-sangat tidak stabil. Nilai rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun. Yang jadi sengsara siapa? Rakyat, kawan-kawan. Pemerintah enak bagi-bagi duit, pemborosan APBN. Yang menjadi korban siapa? Rakyat kecil, kawan-kawan. Maka dari itu, kawan-kawan, hari ini kita harus mensuarakan kepentingan mereka, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, bukan kepentingan golongan-golongan tertentu. Maka dari itu, jumlah kita harus satu, kawan-kawan. Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Maka satu kepentingan kita. Jangan ada kepentingan lain, jangan ada gerakan-gerakan lain yang menodai gerakan kita hari ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini negara kita sedang susah-susahnya. Rakyat kita sedang mengalami masa kesulitan. Prabowo Subianto jawabannya apa? Antek-antek asing. Nye. Maka dari itu, kita harus menegaskan, kawan-kawan, bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyat, bahwa pemerintah harus menjawab semua keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Sepakat, kawan-kawan? Maka dari itu, kita jangan sampai masuk ke dalam sana. Mereka harus menemui kita di sini. Sepakat? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Ketua DPC Gemeni Bung Rian Bagja. Jangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini kawan-kawan, hari ini kita diresahkan. Hari ini ibu-ibu kita sendiri diresahkan dengan kebutuhan pokok yang hari ini naik semua, kawan-kawan. Di tengah efisiensi negara, di tengah kawan-kawan, apalagi pembangunan militer, pembangunan batalion, kawan-kawan. Hari ini 780 batalion akan dibangun. Ini, wah, kawan-kawan, apakah kita akan apakah militerisasi akan menduduki wilayah sipil? Ini why? Apakah nanti kita di kopian terus kemudian banyak rambut-rambut cepat? Apakah seperti itu, kawan-kawan? Ini nanti kita duduk diskusi di kopi-kopian, kita duduk di sana, banyak rambut-rambut cepat. Hari ini MBG juga. MBG itu ada program gagal dengan
tertangkapnya Dadan hari ini, tertangkapnya Dadan di minggu lalu, itu sudah menjadi kebobrokan bahwasanya MBG itu perlu dievaluasi ya kawan. Hari ini MBG perlu dievaluasi seluruh sampai ke akar rumput. Kami di sini menuntut untuk pemerintah juga. Hari ini jangan menjadi bertulis. Kawan-kawan di sini, pemerintah temui kami di sini. Jangan ditemui di depan, jangan ditemui di dalam, kawan-kawan. Ojo sih. Hari ini kita berkumpul di sini dengan keresahan yang sama. Hari ini kita berkumpul di sini dengan keresahan yang sama, satu tarikan nafas yang sama. Betul apa tidak, kawan-kawan? Satu tarikan nafas yang sama. Ibu kita resah, bahan-bahan pokok naik semua. Ibu kita resah, minyak goreng dan kebutuhan pokok naik semua. Kita juga resah, nasi bungkus yang per hari ini sudah mencapai 7.000, apalagi 77 nama enggak, sudah 16.000, kawan-kawan. Hari ini menunjukkan kebobrokan di negara kita. Jadi hari ini kami menuntut pihak DPR yang selaku perwakilan kita untuk datang di sini, untuk berdiskusi di sini, untuk mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan ini. Semangat juga, kawan-kawan. Baik, untuk Ketua Cabang HMI, Gumilang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Budaya Rahayu. Mahasiswa Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat yang tidak memilih Prabowo Gibran. Hidup perempuan yang merawat. Hidup rakyat Padang. Kawan-kawan, kita di sini sedang melupakan sesuatu. Ada satu yang kita lupakan hari ini, kawan-kawan. Maka dari itu saya ingin mengingatkan lagi untuk kita bersama-sama membacakan ikrar sumpah dari mahasiswa. Sepakat, kawan-kawan? Maka silahkan teman-teman berdiri semua dan angkat tangan kalian sambil mengepal. Kita ikrarkan sumpah mahasiswa Indonesia bersama-sama. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung dengan keadilan. Bangsa yang gandrung dengan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Terima kasih, kawan-kawan. Ini menandakan spirit kita masih tetap sama. Tujuan kita masih tetap sama, yaitu adanya reformasi. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, 2 tahun, bahkan belum genap 2 tahun, pemerintah kita, Prabowo Gibran, sudah melakukan hal-hal yang membebani masyarakat Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Sepakat, kawan-kawan? Betul tidak, kawan-kawan? Jadi kemarin ini, kawan-kawan, yang paling buruk bagaimana Prabowo saat pidato, saat menyampaikan pesan di depan orang-orang mengatakan apa itu FGD, apa itu diskusi, itu sudah mencederai marwah intelektual kita, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Artinya apa, kawan-kawan? Ketika pemerintah sudah tidak menghargai adanya proses berpikir, artinya apa? Setiap kebijakan yang diambil jangan-jangan hanya karena ambisi politik belaka, ambisi kekuasaan belaka. Ini yang perlu kita
renungi bersama-sama kawan-kawan. Maka dari itu banyak sekali kecacatan kebijakan, khususnya di MBG. Ternyata otak kita lebih murah dari kaos kaki BGN, kawan-kawan. Maka dari itu kita mengharapkan adanya evaluasi secara total. Artinya apa? Kita juga memandang objektif bahwasanya program ini pun sebenarnya untuk orang-orang stunting, untuk ibu hamil. Tetapi prakteknya sekarang apa yang terjadi? MBG menjadi ladang bisnis, kawan-kawan. Kita mau lapor siapa? Mau lapor polisi? Polisi punya SPPG. Mau lapor TNI? TNI punya SPPG. Mau lapor DPR? DPR juga punya SPPG. Lantas kita mau berharap kepada siapa kawan-kawan? Jadi harapannya dalam tuntutan ini kita juga bersikap dengan objektif, bersikap dengan elegan. Apa yang kita suarakan nanti bisa didengar. Karena lagi-lagi hemat saya kawan-kawan, pemerintah kita itu jangan-jangan buta dan tuli. Karena melihat 2 tahun, belum genap 2 tahun, banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan, perlu kita ketahui, sebenarnya ini juga menjadi salah kita bersama. Penguasa datang dan pergi tanpa pamit, ini juga menjadi salah kita kawan-kawan. Kenapa sejarah kebobrokan ini terus berulang? Salah kita apa kawan-kawan? Terlalu memaafkan pemerintah yang tolol itu kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Jadi teman-teman, kemudian ketika kita mensoroti pendidikan ini yang seharusnya membentuk karakter tiap murid dan siswa menjadi sebuah karakter yang holistik, tetapi pada prakteknya masih ada komersialisasi pendidikan kawan-kawan. Di tubuh, tidak hanya ini menjadi rahasia umum lagi, tidak hanya nasional, tetapi di daerah. Kemarin dari DPC HMI Banyuwangi mendapatkan data dari beberapa sekolah yang melakukan pungli maupun komersialisasi kawan-kawan. Ini perlu ditindak tegas karena pendidikan menjadi aspek utama dari negara kita kawan-kawan. Jadi harapannya kawan-kawan, untuk kesimpulan yang kita alami hari ini kawan-kawan, pemerintah Prabowo Gibran, pemerintah kita tidak hanya defisit anggaran, tidak hanya defisit pembelanjaan, tetapi kawan-kawan, pemerintah kita defisit nilai, defisit kebajikan, dan defisit moral. Sekian dari saya. Sebelum kita lanjut itu bapak-bapak yang foto-foto di belakang itu, Ayo, masuk ke dalam gedung kalian. Panggil pimpinan kalian, panggil itu suruh keluar. Jangan cuma foto-foto aja. kita ini wayang. Dikira kita ini tidak mau kekecewaan kita. Kita ini sedang mengekspresikan kekecewaan kita. foto-foto aja. Cuma contoh dari kaki aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita kumpul, kita sepakati bersama, kita mengadakan aksi bahwa aksi hari ini merupakan akumulasi dari kemarahan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Bahwa hari ini kawan-kawan, kita dipimpin oleh orang-orang yang inkompeten. Bahwa kita ketahui bersama, di kabinet Prabowo Gibran sangatlah gemuk kawan-kawan. Kita cek satu persatu bahwa mereka yang berada di kursi birokrasi, mereka adalah orang-orang yang kompeten. Apa kita rela yang kita bayarkan pajak untuk dibayar mereka, tapi kita hanya membayar orang-orang yang inkompeten. Nah, ini kita sikapi secara bersama kawan-kawan. Ini yang perlu kita renungi secara bersama-sama. Kita selalu taat membayar pajak, akan tetapi pajak kita untuk dibayarkan kepada pejabat-pejabat yang inkompeten kawan-kawan. Hari ini kita menggelar aksi juga untuk menagih janji-janji para pejabat kita.
pemuda ke depan. Di mana sebuah Pekerjaan. Bagaimana mungkin kita berharap lapangan pekerjaan apabila ruang sipil dilapas oleh orang-orang militer? Ruang sipil kita dirampas oleh orang-orang militer, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ini yang perlu kita sikapi secara bersama. Ini yang perlu kritisi, bahwa ke depan para pemuda itu akan menjadi ancaman, kawan-kawan. Kita hadir di sini untuk menyuarakan, kita hadir di sini untuk menegakkan keadilan, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, perlu kita ketahui, kawan-kawan, bahwa MBG, program makan bergizi gratis, itu bukan mengenyangkan perut para siswa, bukan menghilangkan stunting, kawan-kawan. Bahwa program MBG untuk mengisi dompet-dompet para investor MBG, kawan-kawan. Sepakat apa tidak, kawan-kawan? Nah, ini kawan-kawan, bahwa kita ketahui bersama, para partai politik koalisi Prabowo Gibran juga saat itu sudah disampaikan, bahwa kita juga bingung. untuk menyampaikan keresahan-keresahan ini ke siapa? Pejabat kita punya dapur, polisi punya dapur, TNI punya dapur. Lalu kita mau bersuara ke siapa, kawan-kawan? Nah, ini yang perlu kita Sisi kawan-kawan yang perlu kita sikapi, bahwa Prabowo Gibran untuk program MBG untuk menghilangkan stunting. Akan tetapi kawan-kawan, kalau kita melihat realitas, kalau kita melihat data, bahwa angka stunting yang paling tinggi itu ada di Papua Pegunungan, berjumlah 50% angka stunting. Akan tetapi Papua Pegunungan itu hanya berjumlah 17. dibandingkan di Jawa Barat, angka stunting hanya 15%. Akan tetapi jumlah SPPG itu ada 6.000 sekian. Nah, ini merupakan bentuk paradoks, sahabat-sahabat, dari misi-misinya Prabowo Gibran. Nah, perlu kita ketahui semua bersama kawan-kawan, bahwa hari ini kita mencapai puncak dari kemarahan-kemarahan, bahwa ini merupakan bentuk akumulasi dari keresahan-keresahan rakyat yang dirasakan hari ini. Maka dari itu kawan-kawan, kita pagi, siang, dan malam berdiskusi, bahkan kita bersuadaya untuk menggelar aksi hari ini. Akan tetapi jika ada yang mengatakan bahwa aksi hari ini ditunda, Antek-antek asing lah, maka hanya satu kata, lawan-lawan. apa kata kawan-kawan? Satu kata kawan-kawan. Kawan-kawan. Nah, akhir kata kawan-kawan, saya akan berdeklarasi. Ini saya juluki deklarasi pria Solo. Nah, direndah-rendahkan kita diam, dicaci, dihujat kita diam, dituduh antek-antek asing kita diam. Akan tetapi hari ini kawan-kawan, kita kawan. Monggo untuk dari Poliwangi, Presma Pro Poliwangi. Selamat datang Presma ke Poliwangi. Hari ini politik negeri membantu teman-teman Banyuwangi. Kawan-kawan, orasi sudah disampaikan, izinkan saya sedikit membaca puisi. Saya namakan puisi di era reformati. Soalnya hidup mahasiswa. Mati. Di kota yang katanya baik-baik saja, masih ada tanya yang belum dijawab, masih ada angka yang belum dijelaskan, masih ada rakyat yang menunggu untuk didengar. Kami datang bukan membawa amarah semata, kami datang membawa kegelisahan yang terlalu lama disimpan, membawa harapan yang tak ingin dipadamkan, dan membawa keberanian untuk berkata bahwa dia bukan pilihan. kami adalah anak-anak zaman Yang belajar bahwa masa depan tidak dibangun dari tepuk tangan, tetapi dari keberanian untuk saling mengingatkan.
Hari ini kami berdiri bukan untuk lawan siapapun, tetapi untuk membela bangsa yang bersama. Karena kami ini bukan mereka yang paling berkuasa, tetapi milik semua yang berani untuk peduli. Maju lagi, jujur memanggilmu dengan suara yang jujur. Dengarkan langkah kami, dengarkan perkataan kami. Dengan suara yang berani, dari kemuliaan. Sebab sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang hanya melakukan, tetapi oleh mereka yang memilih berdiri berlawan. Dan jika hari ini kami bersuara, maka itu kami percaya perubahan tidak datang sendiri. Perubahan itu dipanggil, dan hari ini kami menjawab panggilan itu. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup Indonesia! Hidup! Hidup kawan-kawan! Hidup! Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat yang melawan! Hidup! Hidup perubahan yang melawan! Hidup! Baik, pada sore hari ini kita semua mahasiswa masyarakat Banyuwangi, siapapun di sini yang sudah bergabung, kita berdiri di gedung, di depan gedung yang seharusnya adalah gedungnya rakyat. Betul? Gedung ini adalah gedung rakyat kalau mereka tidak bekerja dengan becus. Betul? Hari ini mungkin saya simpulkan dari beberapa teman-teman yang sudah disampaikan. Problematika awal dari semua masalah ini adalah muncul dari program makan bergizi gratis. Mengapa demikian kawan-kawan? Karena krisisnya ekonomi di Indonesia ini bukan karena apa? Salah satunya BBM naik, salah satunya minyak goreng naik, bahan pokok naik, itu karena program utama, program prioritas pemerintah nasional kita, yakni makan bergizi gratis. Betul? Kalau kita teliti bersama, ini sudah tidak sesuai dengan tujuan dari MBG itu sendiri. Saya katakan begini, kami katakan begini, karena tujuan utama dari MBG kami tahu kalau itu adalah pemberantasan stunting, menghilangkan angka stunting, menurunkan angka stunting. Tapi menurut kami ini tidak sesuai. Kalau tidak sesuai karena kalau stunting sesuai dengan data riset WHO, stunting itu dientas ketika masa 1000 hari setelah hamil ataupun 1000 hari sebelum melahirkan. Betul? Maka saya sampaikan kepada Bapak Polisi, saya sampaikan kepada Bapak DPRD, kami mohon, kami bukannya menolak program MBG, kami menerima semua program yang esensinya adalah kebermanfaatan bagi rakyat, kesejahteraan bagi rakyat. Kami setuju semisal ada KDMP, tapi itu full dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Kami setuju. Akan tetapi apa yang sebenarnya terjadi? MBG mungkin separuh seperempat hanya kebermanfaatan bagi rakyat, tapi selebihnya adalah kebermanfaatan bagi kalian. Betul? Bagi polisi. Betul? Bagi militer. Betul? Bagi DPR. Betul? Bagi parpol. Betul? Kami mohon Bapak, kami mohon evaluasi bersama. Ayo diskusi dengan kami, kita perbaiki bersama. Siapa yang gak cinta dengan negara ini? Kami diajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air ada sebagian dari iman. Kami tahu. Maka dari itu, ayo kita perbaiki bersama. Ayo kita diskusi. Ayo kita terima ini aspirasi dari mahasiswa. Kami bukannya cari esensi di sini. Kami tidak ingin terkenal, karena ini ada bentuk cinta kami kepada tanah air Indonesia Raya. Betul?
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Maka dari itu, terakhir dari saya kepada Bapak DPR, kepada aparatur negara, kami mohon, ayo Bapak, kami mengajak kita perbaiki negara kita yang sedang berangkat ini. Kita perbaiki mulai dari strukturalnya. Kita perbaiki dari struktural. Kalau nggak punya kompeten jangan memimpin. Kalau nggak punya kompeten di bidang gizi jangan jadi BDM lah. Masa wartawan jadi kami diajarkan alhamdulillah di Tuhan yang libul batil begitu. Kalau tidak kebenaran, kalau tidak dibenahi dari struktur yang benar, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur dengan benar. Betul? Ayo bapak-bapak, bapak polisi, bapak pemerintahan, ibu-ibu pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kami mohon setelah ini saya harap ada pertemuan dengan kami, mungkin tidak di sini karena kami beramai-ramai, tapi kami mohon untuk setelahnya adalah 3 atau 5 mahasiswa yang bisa menemui antum-antum semua untuk berdiskusi. Apa? Ini karena cinta kami, Bapak. Ini karena cinta kami kepada negara kita tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyatnya mana? Ayolah. Rakyat yang mana? Seperti ini. Apa yang lain? Perutnya yang punya. Menanyakan itu. Ekonomi naik untuk negara. Suara kita untuk siapa? Siapa yang akan mewakili suara kita? Mau percaya kepada siapa kita nih? Siapa yang akan kita percayakan? Dari dasarnya udah bobrok. Apakah perlu kita reformasi kembali? Perlu tidak? Ayo. Di sini saya cuma tidak meminta. Kami sebagai mahasiswa untuk berpikir. Akan tetapi semua rakyat yang ada di Banyuwangi untuk bisa memikirkan hal seperti ini. Suara kita bukan hanya dari dalam. Ngomong kita, pajak-pajak kita dianggap sepele oleh mereka dan untuk kepentingan mereka saja. Apakah ini suatu negara? Di mana semua pajak-pajak rakyat itu perlu dipertanyakan? Kami juga ingin bertanya, kenapa kalian menyiapkan anak kecil itu? Apakah untuk mempertanyakan mereka? Apakah itu berhasil? Jangan kalian hanya mari di depan di dalam gedung DPR, dan di mana gedung ini dibangun oleh uang pajak rakyat sendiri. Perhatian sedang kami di sini, teman-teman di sini, warga rakyat sendiri duduk di bawah. Apakah itu mencerminkan kalian sebagai seorang sosok pemimpin? Begitu bukan? Kami memanggil orang yang disebut sosok pemimpin untuk keluar, untuk menandatangani tuntutan yang akan kami bawa. Kalau tidak akan kami masuk di dalam. Mana kebijakan yang akan kami lakukan? Janji-janji kalian pas kampanye mana? Hilang semata atas kedudukan kalian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang benar! Kita semua di sini datang untuk berpartisipasi kegelisahan teman-teman. Mengingat bahwa keadaan hari ini sangat-sangat tidak bisa dikompromi teman-teman. Maka dari itu kita harus menilai dalam level yang paling bawah dari akarnya bahwa pemerintah hari ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu teman-teman, saya merasa bahwa problem terbesar bangsa hari ini cuma satu teman-teman. Problem terbesar bangsa hari ini cuma satu, yaitu krisis kepercayaan. Nah, krisis kepercayaan ini yang membuat seluruh masyarakat
yang ada di bawah itu menderita atas segala macam bentuk sektor kebijakan, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita berdiri di sini sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Dari tadi teman-teman orasi ada beberapa yang sudah mewakili. Mungkin bapak-bapak aparat kepolisian 3 langkah ke depan. Soalnya dari tadi kita berbicara di sini, mereka ketawa di belakang. Mungkin 3 langkah maju ke depan aja, biar nanti dengar apa yang kami sampaikan, tuntutan kami apa. Biar nanti jangan hanya pekat dalam asumsi, tapi juga harus bening dalam aksinya. Nah, ini kepolisian, aparat kepolisian nanti mungkin bisa dengar nanti apa yang kami sampaikan, soalnya dari tadi ketawa mulu ini. Nah, teman-teman, proses kebijakan hari ini yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, itu sudah sangat-sangat mencederai. Ketika mereka kontinuitas melakukan hal-hal seperti ini, maka yang menanggung beban 5-10 tahun ke depan siapa? Generasi-generasi kita sekarang ini. Ketika ini terus berkelanjutan, ya kita yang tenggelam dengan keadaan-keadaan sekarang. Oleh karena itu teman-teman, hanya ada satu kata, apa teman-teman? Lawan. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh apatis. Maka dari itu, teman-teman yang ada di sini, saya merasa semua punya kesadaran moral yang cukup tinggi untuk membereskan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pemerintah. Dari tadi teman-teman sudah menjelaskan beberapa isu tuntutan nasional kami, ada 5 poin. Secara itu kami menganggap bahwa tuntutan-tuntutan kami harus dipenuhi, dan kami minta agar pimpinan-pimpinan yang berada di dalam ruangan AC itu datang ke depan untuk menemui kami, untuk kita membicarakan apa yang terjadi sekarang ini. Kita cari jalan keluarnya seperti apa. Maka dari itu teman-teman semua yang ada di sini, saya menghormati teman-teman semua atas kesadaran moralitas teman-teman semua yang sangat tinggi. Oleh karena itu, akhir kata dari saya, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup demokrasi! Terima kasih. Di sini kita sore hari ini bukan untuk mencari eksistensi, melainkan kita di sini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Perlu diketahui bersama kawan-kawan. Perlu diketahui Kawan-kawan, bahwa kita hari ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu bentuk kejahatan sebuah pemimpin di Indonesia. Bagaimana tidak pada waktu pencalonan presiden wakil presiden dia merupakan salah satu pelanggar konstitusi. Sepakat kawan-kawan. bagaimana dia bisa untuk menegakkan konstitusi kita. Bagaimana kita bisa menegakkan konstitusi kita jika Prabowo Subianto Dan Rakabuming Raka presiden wakil presiden. merupakan salah satu pelanggar konstitusi. Maka dari itu Kawan-kawan, dari program-program yang telah dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka merupakan kejahatan yang sangat buruk di Indonesia. salah satu Program yang diunggulkan oleh pemerintah Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka adalah yang pertama MBG. yang berbicara makan bergizi gratis, namun MBG membuat terkait dengan APBN. Maka dari itu terkait dengan program, maka dari itu terkait dengan MBG ini tidak berjalan secara maksimal kawan-kawan. karena apa? Karena tidak ada distribusi secara menyeluruh, baik Terkait dengan pendanaan, baik terkait dengan tetap masalah gizi itu menjadi kecacatan, transparansi tidak ada. ada. Bagaimana tidak? Kepala MBG yang hari ini tertangkap korupsi itu menjadi kecacatan. Program MBG dari Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka merupakan salah satu. kecacatan yang buruk hari ini. Maka dari itu yang saya Yang dilakukan adalah bentuk kita, bagaimana kita bisa diberikan pendidikan secara gratis, bagaimana kita bisa untuk disimak secara gratis dengan memperjuangkan dengan guru-guru honorer yang telah berupaya yang telah mengajarkan kita
yang susah payah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran Mendapatkan gaji yang tidak layak, kawan-kawan. semangat. Program yang kedua yaitu KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang mengenai Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana Struktural KDMP yang ada di kelurahan, bagaimana struktural yang ada di desa itu adalah pilihan-pilihan dari aparat desa, aparat kelurahan. Tidak adanya keterbukaan informasi, keterbukaan cara mendaftarnya bagaimana, kawan-kawan. Justru yang menjadi intelektualitas kita sebagai seorang mahasiswa tidak dipandang oleh kelurahan maupun desa. Yang menjadi tolak ukurnya adalah siapa yang dekat maka dia akan menjabat. Maka KDMP ini hari ini yang berjalan tentunya tidak mengevaluasi terkait dengan BUMDes yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Hari ini militer, bagaimana TNI yang disahkan undang-undang TNI hari ini sudah masuk ke dalam jabatan pemerintah, yang seharusnya TNI menjadi tolak ukur untuk melakukan keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Bagaimana tidak, karakter militeristik hari ini sangat tentu yang terlibat dari bangunan yang mangkrak. Apakah itu tidak membuang anggaran yang ada, kawan-kawan? Tentu sangat membuang, kawan-kawan. Kita membayar pajak setiap hari kepada pemerintah, tapi justru pajak kita dinikmati oleh dewan yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, justru menjadi Dewan Penindas Rakyat, kawan-kawan. Kawan-kawan yang hari ini hadir di sini, kita berbicara di sini menegakkan keadilan. Bagaimana kita berbicara mengenai asas hukum yang bahasa Belandanya salus communis superior malex, bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hukum yang tertinggi dalam sebuah negara. Tapi kesejahteraan rakyat tidak didukung oleh pemerintah hari ini, justru melainkan pemerintah hari ini melakukan dengan cara memikirkan bagaimana perutnya kenyang sendiri, kawan-kawan. Kawan-kawan perlu berintrospeksi bahwa duduk di bangku perkuliahan bukan hanya sebatas kuliah saja, kawan-kawan, tapi kita bagaimana bisa melebur dengan rakyat, bagaimana kita memperjuangkan hak rakyat. Tentu perjuangan ini bukan hanya duduk di sini saja, kawan-kawan. Untuk selanjutnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi sangat-sangat banyak, kawan-kawan. Bagaimana kita bisa memikirkan kawan-kawan kita yang ada di Jakarta yang hari ini menjadi tahanan politik yang menyuarakan terkait demokrasi. Justru ini sangat telah mencederai konstitusi kita, bahwa demokrasi yang ada di Undang-Undang 1945 tentu tidak ada implementasi. Suara dibungkam, kritik dibuang, maka ada satu kata, lawan, lawan, lawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan melawan, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saya akan membacakan puisi itu. Bapak-bapak polisi yang sedang duduk-duduk barangkali tidak mendengar, bisa agak merapat. Sajak sebatang lisok, karya W.S. Rendra. Menghisap sebatang lisok, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya.
menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas. Bangsa mesti bangun dan mesti diupgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah kilap. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya. Di bawah iklan berlampung neon, berjuta-juta harapan ibu bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Kalau kata Pak Prabowo sih, antek-antek asing. Diklat-diklat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Selamat sore rekan-rekan pejuang semuanya. Dua kata yang mempersatukan kita, hidup mahasiswa. 3 kata yang hendak kita perjuangkan, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita ada di sini memperhatikan, kita peduli terhadap lingkungan kita peduli dengan pemerintahan kita, tetapi orang-orang di sana tidak membutuhkan kita, teman-teman. Mereka hanya duduk kenyang di sana. Mereka merampas hak-hak milik kita. Yang mereka gulung-gulungkan di kabinet merah putih adalah MBG, dan MBG. Tetapi untuk dana pendidikan di mana? Untuk anak-anak yang putus sekolah, mereka tidak memperhatikan. Tetapi di sini kami bersama-sama ingin menuntut Dewan Anggota DPR keluar. Apalagi Bapak Presiden yang dari tadi duduk aja di sana. Ayo Bapak, segera ke sini, rapat duduk bersama dengan kami. Kalau perlu, ajak dewan-dewan sana untuk turun ke sini bersama-sama dengan kita. Karena kita bukanlah budak, kita bukan massa yang bisa disetir, tapi kita adalah bagian yang memperjuangkan hak-hak dari mahasiswa, hak-hak dari masyarakat sipil. Ayolah teman-teman, kalau semisal orang-orang di dalam sana tidak mau keluar, bila perlu kita masuk, bila perlu kita tunggu sampai mereka keluar. Kita tolong kepada bapak-bapak aparat di sini, bukan hanya diam, bukan hanya mau video. Dibayar berapa sih untuk video? Kalau ngomongin mahasiswa apa hanya demo. Ya lihat pemerintah sekarang gimana. Kita itu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas, masyarakat yang terpencil, bukan hanya memikiri masalah perut saja. Ya tidak bisa dibuktikan kalau orang di sana perutnya pada apa? Ya karena disuap dengan uang
Mungkin harapan di sini adalah bisa duduk bersama dengan kami, gak hanya duduk di kursi sofa yang nyaman, tetapi bisa duduk bersama kami mahasiswa di jalan ini. Dan ibu-ibu sekalian yang ada di dalam, kalau kalian masih saja nggak keluar, maka jangan salahkan kami kalau kami memaksa untuk masuk ke dalam gerbangnya. Sepakat atau tidak, kawan-kawan? Jangan salahkan kami kalau kami memaksa untuk masuk ke dalam gerbangnya. Kalau tidak bisa, kalau ayo berbaris, kita buat barikade lurus ke dalam menuju mari kawan-kawan persiapkan barisan, kita bergerak di pintu gerbang kantor DPRD Banyuwangi. Kalau ketua DPR tidak hadir, kita lawan. Nah, itu dokumentasi gimana? Loh, ngapain dokumentasi, ngapain? Ini ketuanya mana? Bapak Ibu sekalian, ketuanya ini mana? Pimpinan mana ini? Pimpinan mana? Pimpinan mana? Ketuanya mana? Pimpinan ketua Kalau udah aman, pimpinan berkali-kali kita aksi tidak pernah ditemui oleh pimpinan. Berkali-kali kita aksi tidak pernah ditemui oleh pimpinan. Iya, mana pimpinan kita yang katanya mewakili kita? ya pimpinannya mana? Ada kegiatan. Kawan-kawan. Jelaskan. Ya sudah suruh ke sini. Suruh ke sini. Tidak sekali ini saja. Ini kawan-kawan. Gini. Seberapa lama sih? Gini, benar. Dalam tuntutan kita, itu kita membutuhkan hak orang yang mutlak. Orang yang memang mempunyai jabatan di situ, orang yang memang mempunyai kapasitas untuk mewakili kami, untuk meneruskan tuntutan kami ke pimpinan pusat, sekaligus membenahi protes kita untuk isu-isu lokal yang ada di Banyuwangi. Betul atau tidak? Betul. Dan saya rasa tidak hanya sekali ini aja, Pak. Kita berkali-kali aksi tidak pernah ditemui oleh pimpinan kita. Mana yang katanya mewakili kita tapi tidak pernah mendengarkan aspirasi dari kita. Sepakat. Kami masih belum pernah merasakan kita diwakili oleh ketua bahkan beliau-beliau ini. Betul. Sepakat. Dan kami minta di sini untuk ketua datangkan di sini untuk kita berbicara di sini. ya kalau kami sih apa ya istilahnya kan ada kapasitas. Bapak punya kapasitas mutlak. Bentar, Bapak apa punya kapasitas mutlak untuk membenahi protes-protes kita di isu lokal? Ya memang kami tidak punya kebijakan. Ya sudah, ngapain di sini, Pak? Buktinya ada di sini apa? Di sini ngapain? Yang diminta sekarang. Kami didelegasikan tadi di sini. Kami mendengarkan. Bukti apa? Delegasikan ke sini itu apa? Habis ini hasilnya apa? Terusan hasilnya apa di sini? Ya kalau kami dianggap tidak Kalau tidak punya hak terserah. Cuman pasang topeng doang. Bapak sama ibu di sini datangnya cuma dokumentasi untuk muncul doang. Oh, ya. udah tidak cepat. Kita butuh Kan yang mampu mendengarkan aspirasi Mewakili siapa? Mewakili siapa? Orang ini di sini yang nggak mampu mendengarkan kami sebagai masyarakat. anggotanya saja. Masuk aja. Kawan-kawan, Anggotanya saja menyampaikan dan memanggil untuk datang mendengarkan aspirasi kita tidak didengar.
apalagi kita. Nah, betul. Dan pertanyaannya, berkompeten nggak Bapak untuk menyampaikan aspirasi kita ke pusat jika Bapak saja tidak bisa memanggil pimpinan Bapak untuk datang ke sini? Ya kan semuanya proses toh. Artinya Dari dulu proses. Normatif kali kalian. nanti tidak lanjut ya proses lah ya. Teman-teman, mungkin gini, ketika kita hari ini tidak selesai dengan perjuangan untuk rakyat, maka pastikan teman-teman mahasiswa akan terus berada di jalan ini. Coba dipikirkan, apabila jalan ini ditutup dengan kegiatan yang hari ini ada di Untak, Pak DPR ada di Untak kan, bisa nggak dipanggil di sini hari ini? Lebih mengutamakan rakyat apa kegiatan sosialisasi itu? Partai. Kami nggak mau tahu, kami mahasiswa pastikan akan terus berada di sini untuk memanggil ketua DPR agar bisa turun ke lapangan bersama kami. Enak perjalanan Tidak partai. bisa lah membakar ketua. Makanya wakil rakyat, ini suara rakyat. Kami satu. Di sini tuh nggak ada mau ngadain namanya kekacauan. Ya, kami di sini datang baik-baik. Ya, kami seluruh mahasiswa di sini tulus karena kami mencintai Banyuwangi, Pak. Karena kami mencintai bangsa kami. Betul kan, kawan? Betul. Tolong, Pak, ya. Kondisikan. Anda ini wakil rakyat, ketua DPRD itu wakil rakyat. Dana kampanye belum balik. Sebagian dari rakyat. Sebagian uang yang Anda terima dari kami. Ini bicara percuma ini terus ngapain? Ini selesai Sudah ini ketua bisa dipanggil apa enggak? Ketua di Untak. Kami kan di Sebentar. Jadi kami mewakili beberapa fraksi, ada dari Gerindra, dari Golkar, PKB, PDIP, Nasdem dan P3. Tentu hasil dari sini akan kami sampaikan pada pimpinan dan kami mengapresiasi partai. Teman-teman dari mahasiswa, Pak, kita lebih percaya Gufron, Pak. Kalau sama-sama ini Gufron, apalagi itu banyak sekali. Ganti ketua kelompok ya, tentu kita harus komunikasi dengan beliau. Komunikasi dulu sama Firaun itu. Nanti udah nyambung baru speaker. Sebentar. Udah nyambung dulu. Nanti speaker. Bilang aja kalau takut. Masih aja ben enggak panas. Apanya bahasa ini DPR. Enak sih kan. Enggak panas. Oh, enggak. Coba saya. Jaga ya. Jaga bisa. Aduh, masih memanggil. Bukan masih memanggil. Tidak bisa ditelepon Firaun. Panggilannya DPR aja di rumahnya apa Ya, aduh mungkin. Pimpinan macam apa ini? Karya Saper, masih dihubungi oleh beberapa teman-teman. Jadi sebagai pimpinan apa sih itu? Pimpinan untuk Islam Solo itu loh. Di proses 10 tahun. udah diangkat ini. Cawang nang deh cawang. Time is money, time is speaker bu. Speakernya bu. Teman-teman. Biar pakai video. Nanti aku telepon ke nomor saya. Dia telepon. Saya telepon aku. Bentar, masih disambungkan. Pimpinan kok tidak Mas, segera telepon saya penting ya. Ini saya banyak teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman mau minta ketemu sampean. Kalau sampean di mana segera menuju ke lampu merah DPR. Saya tunggu di sini ya, Mas ya. Terus suwun. Apa salahnya didatangi langsung? Datang, Nah, kalau disuruh didatangi kan siapa harus- gitu kan? Makanya, Dari pihak ini Bapak Pak Iwan Ibu tadi nih udah yang di ngomongin. sini sekarang. Dari sekarang Disuruh sudah ke sana untuk memanggil. Kalau Sudah, di telepon gini doang memanggil ya kira datang. Ada yang datang, ada yang telepon, begitu. Nanti yang lebih dulu yang mana? Ini dari sekretariat sudah merintahkan menjemput. Oke. Kita tetap mengupayakan yang terbaik bagi teman-teman mahasiswa. Apa sambil duduk nunggu ketua ya? Sambil duduk. Kita tidak akan beranjak jika Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita duduk sambil nunggu ketua.
Masih lagi Tapi ini usahakan. Bapak Ibu nggak kepanasan kan? Oh, aku udah biasa di sawah, udah bisa nyangkul, udah bisa bertani, aman. Teman-teman ada kipas nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Iya. Duduk sini. Seliranya AC gitu. Sedingin. Panasan di sini. Panas. Nanti pemimpinnya digendong kalau ke sini ya. Karena dia nggak bisa jalan kaki itu. Naik kuda yang enak. Sebentar kawan-kawan, sebentar. Ini kan pimpinan masih belum datang dan nggak ada kabar, masih memanggil. Bagaimana kalau kita tunggu kasih tenggat 15 menit? Gimana? Sampai beliau ini mengkonfirmasi. Bentar dulu. Ini kan yang diminta pimpinan, iya kan? Ini ketua BEM, ketua DPC udah ada Bung Vicky. Ini ketua-ketua yang lain tadi yang orasi mana? Ayo tanggung jawab. Masa kalian? Tanggung jawabnya mana? Ngapain di belakang? Betul. Kita sepakati aja 15 menit tidak datang. Kenapa ini? Cuma ketua-ketua BEM aja yang ada di sini. Ketua DPC GMI udah ada. Mana HMI sama PMI ini? Kesini juga. Ngapain nggak tanggung jawab? Masa kalian ini? Sudah. Gimana? Kita ambil kesepakatan 1 kali 15 menit sampai beliau mengkonfirmasi. Sepakat atau enggak? Sepakat. Oke. Udah cukup kesabarannya ini. Kita mulai dari jam 4:04. Kita tunggu sampai jam 4:19. Betul? Sepakat? Oke. Ya sudah, kalau gitu kita tunggu sambil duduk. Kalau 15 menit masih tidak ada konfirmasi, ya sudah, kita paksa untuk masuk. Kalau gitu. Duduk sini aja. Duduk. Semangat. Jangan duduk sembarangan ya, ada jalan berlubang soalnya. Itu. Ibunya mau kemana itu? Kasian lagi demam itu, kasian mulai tadi dia. Ayo duduk di sini, Pak. Wakil rakyat ini bakalan nemani kita di sini. Itu anggota dewan. Ayo duduk. Mereka tidak sudi duduk di sini dengan kita. Di sini ayo dudukkan dulu. Beda. Minta air 7 rupa. Ini ayo dudukkan dulu. Ayo kawan-kawan, kita melingkar lagi kayak tadi. Kita duduk, kita konsok. Kemarin malam kita aksi damai kan? Ayo kita duduk. Ibu bapak yang di sana, ayo mari. Apa? Kesini sama. Sama nih. Ayo kawan-kawan, kita duduk semua. Kita satu barisan. Dia diuntak apa dia? Oh, tidak pun saya di kandang. Ya enggak apa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat pelawan. Hidup perempuan pelawan. Musik. Teman-teman, awas ya, duduk ada jalan berlubang soalnya. Hati-hati. Jatuh nanti kalian. Aduh, kasihan kan. Daripada anggota DPR ini diam, kita tanyakan saja pandangan real tulisan kita. Betul apa enggak? Jangan sama Prabowo nggak oleh diskusi. Enggak sopan, jangan kayak DPR jelas gitu biar. Iya, maaf. Cara berbicara itu gini loh. Gini lah. Nah, ini soalnya sama Prabowo soalnya. Ada FPD. Si pengis. Nunggu bagusnya nggak datang ya. Mana? Mereka juga ada izin. Iya. Pak, di dalam dingin nggak, Pak? Panas. Oh, panas, Pak. Efisiensi. Aduh, tapi nggak sekeras aspal ini ya, Pak ya? Ada yang keras juga ada yang. Dalam empuk ya, Pak. Empuk kan? Besok tak doakan kamu jadi ke DPR. Aku menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Yohan, pandangannya bapak-bapak terkait tuntutan kami, biar jelas di sini. Sampai sembari menunggu pimpinan datang. Gimana ini? Mungkin sebelum dijawab saya ingin menanyakan ini. Orasi kita tadi didengar gak oleh Benar. Ya sudah, kalau memang Bahkan didengar, sebelum silakan ke sini ditanggapi. kita sudah pelajari 6 tuntutannya teman-teman. Oh,
Kok bablas, Pak? Kamu berapa tuh tanya? Punya 6 kan? Nah ini Pak, sebelum Bapak mempelajari, Bapak udah tahu tidak tuntutan itu? Tahu. Namanya apa? Kan sudah plannya di mana-mana tuh. Oke. 6. Beliau kan menyampaikan 6. Jadi sampaikan saja. Satu tentang apa evaluasi MBK KDKMP. Satu evaluasi MBK dan KDMP. Yo. Ini pakai corong, teman-teman. Yuk, mulai satu. Satu, evaluasi MBK dan KDKMP. Oke, terus. Dua, demilitarisasi ya, tentang masuknya militer di beberapa sipil. Ya, betul? Tiga. Pendidikan, isu pendidikan, masih banyaknya ketimpangan pendidikan. Yang ketiga, isu masalah guru honorer. Yang keempat ya. Yang kelima. Yo teman-teman. Pak, dikasih kacang, Pak. Mohon maaf. Dikasih kacang. Didukung sama. Hidup mahasiswa. Orang biasa. Yang jelas kami dari DPRD mengapresiasi demonstrasi hari ini yang berjalan tertib dan aspiratif. Kami menyampaikan salam dari para pimpinan, mohon maaf belum bisa hadir dan masih dalam konfirmasi, dan berharap teman-teman bisa tetap tertib menyuarakan aspirasi. Kami seluruh fraksi bersepakat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman pada para pimpinan kami di pusat, karena kewenangan kami di daerah cukup terbatas, dan kami di DPRD sudah melakukan efisiensi dari awal tahun sesuai dengan keputusan pemerintah, sehingga teman-teman bisa mengkoreksi jika pernyataan-pernyataan kami tentang efisiensi itu kurang tepat. Yang jelas 50% anggaran lebih DPRD dipotong untuk efisiensi. Dan hari ini kita melihat MBK dan KDKMP sudah dievaluasi, kita harus... Bentar. Saya matikan mic Anda nanti. Iya, nggak apa-apa. Bentar, ini nyampe 4 kan tadi? Iya. Demilitarisasi. Oke, 5. Terus lanjut. Saya matikan mic Anda nanti. Lagi dua katanya. Tadi kan katanya 6 kan. Kasih kurang. Sampai 5. Isu-isu perempuan. Mana ada? Ya, itu bentuk dari apa ya, kelemahan kami. Nah, ini aja, jujur nih. Bapak melihat dan memahami tuntutan kami enggak? Melihat dan memahami, sekaligus ingin memperjuangkan bersama-sama teman-teman. Terus kenapa pada saat ditanya, Bapak nggak bisa jawab? Ya tentu kami memiliki keterbatasan termasuk pemahaman isu-isu. Tapi isu yang paling utama tadi kami sudah tangkap, yang dialih teman-teman masalah tata kelola MBK, KDKMP dan ketimpangan pendidikan. Pak, izin Pak. Dari perwakilan fraksi apa saja, partai apa saja? Di sebelah kiri kami dari fraksi Partai Gerindra, kami sendiri PKB, sebelah kanan kami PDIP, beliau P3 Nasdem, Bu Rifa dari Partai Golkar. Oke. Menyuarakan suara partai. Oke, saya tanya. Fraksi Pak, beda dengan partai Pak. Fraksi. Banyuwangi menghadapi perekonomian Indonesia yang sudah menurun, bagaimana langkah konkretnya untuk menuntaskan persoalan petani, nelayan, dan lain sebagainya? Yang pertama, kami secara kelembagaan sudah melakukan efisiensi lebih dari 50%. Yang kedua, terkait dengan isu-isu pertanian, perikanan, nelayan, dan sebagainya, kami mengapresiasi program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang ketahanan pangan, misalnya, di mana sekarang harga gabah relatif stabil dan itu dinikmati oleh para petani. Yang kedua, terkait dengan perikanan dan nelayan, di Banyuwangi sudah ada PSN Kampung Nelayan Merah Putih. Harapannya bisa membantu seluruh aktivitas nelayan dan perikanan, dan kita wajib mendukung. Tentu banyak program yang belum sempurna. Justru kritik dari teman-teman, kontrol dari teman-teman itu penting. Dan kami sangat mengapresiasi. Apalah kami bekerja di dalam, tapi kalau tidak ada kontrol di luar dari teman-teman. Sekali lagi kami mendukung, mengapresiasi langkah teman-teman untuk terus menyuarakan kepentingan rakyat. Begitu. Oke. Pertanyaan yang kedua, Pak. Bapak sepakat tidak dengan program MBK dan KDMP? Kami sepakat, tapi perlu dievaluasi memang. Sepakat. Karena berarti, itu program strategis nasional. Berarti Bapak menyepakati juga pendidikan yang notabene banyak siswa
berhenti sekolah karena anggaran dipangkas demi MBG dan KDMP. Kita Secara tidak langsung. Enggak, kita tidak sepakat. Gimana? Karena ini hal yang parsial antara MBG dengan pendidikan. Kalau ngomong pendidikan kemudian MBG menyebabkan banyak anak tidak putus sekolah, teman-teman mahasiswa kan orang-orang kritis, harus punya studi, harus punya kajian. Ini match apa enggak? Kenapa di Banyuwangi sendiri, ini ngomong di Banyuwangi, tahun ini angka putus sekolah turun drastis. Tahun kemarin sekitar 5 ribuan, angka terbaru hari ini 3 ribuan. Maka ini kebijakan yang menurut kami tidak bisa head to head, tetapi harus dilihat apakah MBG ini berdampak langsung atau tidak dengan naiknya anak putus sekolah. Karena di beberapa sekolah justru MBG ini menjadi pemikat anak-anak untuk rajin sekolah. Tapi ini masih asumsi belaka. Bahwa MBG belum sempurna, ya sama dengan teman-teman tadi kan juga asumsi. Kalau ngomong MBG tidak berkaitan langsung dengan tingginya anak sekolah kan masih asumsi. Harus pakai data dong kita. Apalagi teman-teman saya punya datanya, Pak. Saya punya datanya. Kalau punya datanya, maka perlu di-public expose. Kemana teman-teman DPR juga perlu datanya itu, ya. Kalau memang sudah ada datanya, kita cari solusi bersama. Apa? Butuh gak di Banyuwangi ini MBG? Sebutuh apa? Daerah mana? Kalau ngomong perkotaan, sekolah elit gak butuh. Tapi daerah, mohon maaf, Sarongan, Sukamade, Pal 7 di Wongsorejo, 3T, di Banyuwangi kan juga masih banyak daerah-daerah pinggiran yang membutuhkan asupan gizi. Tentu kita berharap teman-teman terus mengawal program-program pemerintah dan kita bersama-sama lah. Tentu apa artinya DPRD tanpa adanya aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Kita saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menguatkan. Itu saja teman-teman. Ada lagi? Sudah berapa menit, Pak? Jam 4.14. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit lagi. Mungkin teman-teman ada yang nambahin? Katanya nih, Bapak Ketua DPRD mau video call. Mau video call? Iya, katanya video call aja. Video call nih. Katanya sakit. Tiba-tiba sakit. Konsisten ini. Pak Korlap, Pak. Konsisten dong. Bentar, gini. Kata pimpinan ini katanya sakit, terus nggak bisa menemui kita, mintanya video call aja. Sedangkan kita ini, bapak-bapak, kita ini sudah membuat surat perintah rakyat. Ini aja, bukan surat tuntutan, tapi surat perintah karena kita majikannya. Kita sudah membuat surat perintah rakyat agar ditandatangani ke arah pimpinan. Ditandatangani pimpinan langsung dan itu berlaku. Terus gimana solusinya? Sakit ya, nggak apa-apa, kita ngadepin wis, kami menengah wis, ya, kita hadapin, kita ambil. Yang tanya Buri Pak yang maksudnya. Tanda tangannya nanti lewat PC aja. Nih, Nanti pimpinannya tanda tangan lewat PC ya, Pak. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas saran dan kritiknya kepada kami. Barusan saya dapat telepon langsung dari ketua. Memang kondisi ketua itu, saya sampaikan sama rekan-rekan, dalam waktu 3 bulan ini, dia sering sakit. Kami juga sakit loh. Iya, sering sakit dan kami menyadari bahwa dia itu jarang juga ikut kunjungan kerja karena memang kondisinya lagi sakit beneran. Dan ya, kami juga selalu mencoba untuk komunikasi hari ini. Ya, Jenengan di depan ini menyampaikan bahwa ketua ada di UNTAS. Nanti menyampaikan, kita semua mendengar, Pak. Yang benar yang mana ini? Jangan inkonsistensi, Pak. Kalau menyampaikan kok, ada saksinya banyak. Begini ya. Pak, masih ada loh ini. Kok tiba-tiba bilang sakit ini? Apa ini sendiri yang nyampaikan? Jadi begini. Jadi kan ada kegiatan di UNTAK ya. Ini diskusi dengan Mas Seno itu ya. Tadi mestinya saya yang di UNTAK. Mungkin ada telepon dari ketua Pak Wagianto meluncur ke DPR kan gitu, terima teman-teman demo kan gitu ya. Pinter dinamikanya. Terus karena saya perintah bergeser sini, beliau yang di sana. Asumsi perkiraan saya beliau di sana kan. Jadi seperti itu, sehingga saya sampaikan tadi ya posisi ketua di sana karena ya seperti tadi. Kronologinya. Terakhir komunikasi sama Bapak Ketua itu kapan, Pak? ini barusan saya komunikasi. Terus izin, Pak, ini kan kita ada surat yang harus ditandatangani oleh Ketua.
Nah, solusinya bagaimana? Apakah Mungkin pihak nanti perwakilan- Bapak perwakilan mendatangi ketua untuk sampai tanda tangan atau bagaimana? kita bisa hadir mungkin begitu. Nah, ini kan lagi dominit ini, dominit perjanjian kan 4 dan 19. Gimana ini keputusannya? Kalau nggak ada hasil, maka kami terpaksa Pak. Iya, karena dari pimpinan Ya mungkin lebih baik itu tadi hasil. saya yang di sini yang Kondisi hari ini ketua kan sakit, tidak bisa hadir apalagi tanda tangan. Ya kita selaku apa ya, yang diutus juga bingung. Ya, bukan bingung ya, karena memang kondisinya sakit. Apakah harus ke sana atau yang sini kan juga repot juga. Izin Pak, izin masuk. Gimana untuk para pimpinan? Ketua DPC, Ketua HMI, Ketua PMI, dan kawan-kawan pimpinan BEM. Bagaimana kita ngobrol melalui video call. Memastikan saja, apakah Ketua DPR itu benar-benar sakit atau berada di lokasi yang lain. Nah, sepakat atau tidak? Sepakat. Siapa yang? Bu Rifa. Oh, monggo Bu. Monggo. Sini Bu. DPC atau Panas Bu. Sini Bu. Panas. Bu, Anda sebagai wakil rakyat tidak mau bersamai kita atau Bu? Sini. Kalau kata Filipina, saya Dokumentasi. Barang. Baru keluar tuh kiri. Ya ampun. sama korlap mungkin. Halo ketua. Ya. Silakan di lock. Ada doanya. Ya, ini ketua dengan korlapnya. Silakan. Maaf deh, kondisi lagi nggak enak. Kita juga sakit ini. Berarti Bapak nggak diutak ini Bapak ya? Enggak, saya di rumah, bukan di hutan. Nah, siapa bilang? Ini Bapak, kita ini melakukan aksi sekarang, dan kalau memang Bapak nggak bisa hadir, kita ini akan maksa masuk ke gedung DPRD. Karena kita ini butuh tanda tangan pimpinan. Kira-kira gimana solusinya? Bapak, saya pastikan saya tanda tangani, cuman kondisi saya kurang sehat. Tidak ada jaminan jika surat itu kita tinggal. Ya saya mohon maaf, saya bukan utang. Jaminannya apa? Kalau surat itu tidak disobek. Pastikan saya tanda tangani, ya. Bapak sakit apa Bapak? Ya Allah, kasihan. Betul. Sakit apa Bapak? Ya Mas ya, saya tanda tangani. Gimana ini? Kira-kira? Mungkin bacakan dulu suratnya, saya tanda tangani. Bentar, kawan-kawan, bentar. Ini kalau memang maksa bapak-bapak pimpinan fraksi ini dan ibu-ibu pimpinan fraksi ini yang menandatangani, Termasuk juga Pak Ketua kan siapa Ketua? ini cuma satu tanda tangannya. Oh. Kita butuhnya para pimpinan aja. Komunikasikan dulu. Langsung aja Ketua. Kita butuhnya pimpinan, Pak. Saya tanda tangani. Ya. Kapan kira-kira, Pak? Dibawa ke sini saya tanda tangani Mas. Ya, berarti ada pihak dari DPR. Ini sekarang biar nanti ada yang bawa nanti. Atau Bu Rifa suruh bawa sini. Bu Rifa Ya, kita tunggu di sini, Pak. Kok aku menaik, kenapa, Bu? Enggak, aku siap, Bu Rifa. Ya, oke siap. Bu Rifa aja Bu Rifa ya. Siap. Itu bawa mobil kok. Saya Ya sepeda sudah motor. kan, Bu Rifa aja. Ya, siap. Pak ya. Aku anterin ya untuk saudara. Siap. Bu Rifa. Ya, siap. Mana kawan-kawan? Ini kan kawan, ini Oke. untuk menjamin berapa hari. Enggak sekarang. Kita tunggu di sini. Disposisinya kapan kira-kira? Pemda Banyuwangi. Kita juga mau butuh tanda tangan. Ya nggak apa-apa, ada satu orang yang perwakilan ke sana sama Bu Mari. Sampai kalau mau aksi lanjut aja, nggak apa-apa. Ya. Jangan perwakilan dari KPC-nya. Tidak, ya sudah. Dari sana nanti suratnya sudah di sana tanda tangan itu. Itu lebih solutif itu. Teman-teman rekan aksi nanti di sana berarti sudah ditandani Pak Ketua. Diantar di depan pendopo. Itu pendopo apa di Pemda? Pemda. Pemda Banyuwangi. Pemda. Ya. Pemda. Suratnya mana? Berarti nanti diantar. Iya, makanya segera suratnya mana? Surat. Suratnya mana? awas tolong bawa MBG ya. Surat. Suratnya. Ke dapur. Siapa yang bareng saya? Ya, yang bareng Bu Rifa memastikan. Bibi. Yudha. Ya, teman perempuan Pem kan?
Nah, teman perempuan aja. Tidak masalah. Sebagai PMI Yudi. Mana suratnya monggo? Yudi mau, Yudi. Ya, kamu jalan. Ini namanya Yudi dari Bemuntak Banyuwangi. Untuk mengikuti Bu Rifa mengantarkan suratnya. Kira-kira gimana? Teman Poliwangi juga. Ini izin masuk. Kita awalnya konsolidasi bersama-sama. Maka ketika yang menemani hanya satu orang, pasti ada framing tertentu. BEM 1 Saya usulkan Ormek 1. perwakilan organisasi. Mobil saya banyak, mobil anak-anakku banyak barang dalam. Sepakat. Siapa yang hijau? Oke, gini. Ini kan ada dua organisasi dari internal dan eksternal. Dari internal ini BEM Poliwangi, BEM Untak, BEM Vikia, sama BEM apa lagi yang datang ini? Uba, terus apa lagi? Ubi. Ayo, monggo. Langsung merapat saja. Ayo, Kita biar tahu siapa yang jalan. Beripa berdiri. Berdiri dari perwakilan. Yang tanda tangan itu yang mewakili. Jangan ditambah-tambah orang lagi. Itu. Jadi kesepakatan malam itu waktu konsol itu yang koordinatornya yang mewakili. Ya sudah. Monggo. Siapa yang mewakili? Kalau gitu para kawan-kawan yang menandatangani kemarin. Poliwangi. Poliwangi siapa? Jo. PMI. Mas Samsul ya? Ayo monggo. Mas Samsul. MNI. Ya. Ayo datang ayo. Mas Atur. Siapa yang Mas Atur dari AMI mana? Mas Atur. ikuti Beripa? Suruh ibu PMB. Ikuti Bu Rifa itu. Jalan. Ayo kawan-kawan yang ditugasi untuk mengikuti Bu Rifa. Alpar. Bawa Alpar ya. Biar enggak rugi. Kalau jawab kok. Ya jawab itu loh. Iya tuh. Sampah. Oke, sembari kita menunggu posisi kawan-kawan, mari kita lanjutkan aksi kita. Pemerintah daerah. Semangat untuk dia. Mari kita lempar lagi sambil menjanjikan pemerintah di kawan-kawan. Makasih banyak, Pak. Oke, itu ya, berjuang. Dari Papua mana? Kasih jalan. Jayapura. Aku Jayapura Sentani dulu. Tidak? Iya, tahun 92, 96. Politeknik Negeri ya. Oke. 10 orang. Jadi teman-teman ada yang pulang, ada yang enggak gitu. Tapi kos ini ya. Ya, kos. Ya. Tetap semangat aja. Ya teman-teman ini semua. Teman-teman juga. Oh. Teman-teman. Ya. Ini sama dari mana? Nabire. Papua Barat, Manokwari. Manokwari anak-anak teman-teman. Ya. Ini dari mana? Semua mana? Sama. Jayapura. Aku dulu tahun 96 udah nginep di Hotel Matua itu. Lama. Ya.